Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu dan hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Saat kami memuji memuliakan nama-Mu, Engkau ada di tengah kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan terlebih pagi ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita, Tiberias Gading Nias dan setiap saudara di rumah masing-masing lewat live streaming. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Kita buka firman Tuhan pada Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-21. Lukas pasal 17, boleh dibacakan? Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Saya persiapkan PowerPoint, boleh diperlihatkan saudara. Beda kerajaan Allah dan kerajaan surga. Apa bedanya? Menurut Scofield Reference Bible dan Vine's Expository Bible Dictionary, kerajaan Allah itu berbeda dengan konsepnya kerajaan surga di dalam Injil terutama. Kita tahu Injil adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kerajaan Allah berbicara mengenai pemerintahan Tuhan yang sudah ada di bumi ini sekarang ini, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas. Tapi kerajaan surga berbicara mengenai pemerintahan Tuhan yang full, yang komplit secara fisik, berbicara mengenai langit dan bumi yang baru, berbicara mengenai Yerusalem baru, berbicara mengenai akhir zaman, berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Ketika pemerintahan Tuhan itu komplit, bukan hanya secara roh, tapi juga secara fisik. Tapi kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan surga. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Tuhan yang sudah ada dalam setiap orang percaya, yang sudah ada sekarang ini. Itu kenapa Yesus katakan bahwa kerajaan Allah ada di antara saudara dan saya. Kerajaan Allah sudah ada di sini. Sehingga saudara dan saya tidak perlu nunggu mati baru bisa meraih kerajaan Allah. Saya mau katakan hari ini, kerajaan Allah ada di sini. Ada di dalam kita. Ada di antara kita. Dan Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Enggak perlu nunggu akhir zaman, kiamat. Enggak perlu nunggu sampai nanti ketika pemerintahan Tuhan datang secara fisik di akhir zaman. Tapi cari kerajaan Allah ini sekarang. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak kelihatan, tapi efeknya kelihatan banget. Apa efek dari kerajaan Allah? Saudara dan saya tidak akan kekurangan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaannya tidak kelihatan, tapi efeknya kelihatan. Dan sekali lagi efeknya adalah semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana kita cari kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah? Seorang teolog Herman Bavinck dari Belanda mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah the highest conception of good, adalah konsepsi
mengenai kebaikan yang tertinggi. Kitab Amos pasal 5 berkata, Tuhan bilang, carilah aku, maka kamu akan hidup. Amos pasal 5 juga berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Jadi saya simpulkan, kalau saudara cari yang baik dan bukan yang jahat, saudara cari Tuhan. Cari yang baik. Kerajaan Allah adalah konsep kebaikan yang tertinggi. Dan saudara harus cari kerajaan Allah tersebut. Karena kalau saudara cari kerajaan Allah itu, dan kalau saudara berada dalam zona kerajaan Allah, saudara berada dalam zona magnet yang menarik segala berkat Tuhan kepada saudara. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah zona yang tidak kelihatan, tapi efeknya kelihatan. Dan bagaimana kita cari kerajaan Allah? Saya mau berikan satu saran yang praktis di sini. Bagaimana saudara cari kerajaan Allah? Cari yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu dapat hidup. Karena mencari Tuhan itu sama dengan mencari yang baik. Cari yang baik dan jangan cari yang jahat. Satu-satunya makhluk spesies di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk mengetahui yang baik dan yang jahat itu adalah manusia. Saudara punya kemampuan untuk membuat hidup ini lebih baik lagi. Cari itu. Cari itu. Karena mencari yang baik sama dengan mencari Tuhan. Tapi jangan lupa, saudara dan saya punya kemampuan untuk membuat hidup ini lebih menderita lagi, lebih buruk lagi. Yang setuju katakan amin. Betul enggak? Apapun penderitaan saudara sekarang, apapun masalah saudara, saudara bisa buat itu jauh lebih buruk lagi. Dengan cari yang jahat. Kalau saudara cari yang jahat, hidupmu akan lebih buruk lagi. Penderitaanmu akan lebih buruk lagi. Dan kemampuan tersebut, saudara, hanya ada pada manusia. Ya, binatang tidak punya kemampuan untuk mengetahui yang baik dan yang jahat. Ya, walaupun hutan rimba itu kejam, tapi singa ketika membunuh dan menerkam zebra, singa itu bukan jahat, dia hanya mau makan. Karena dia tidak mengetahui apa itu yang baik dan yang jahat. Singa tidak mau dengan sengaja menimbulkan penderitaan atas zebra, tapi manusia bisa. Manusia bisa sengaja menimbulkan penderitaan demi penderitaan itu sendiri, karena kebencian, karena dendam. Dan dia sadar bahwa kalau dia dicubit sakit, dan kalau orang lain dicubit, orang lain juga sakit. Karena manusia punya kesadaran diri. Karena dia punya kesadaran diri, maka dia tahu yang baik dan yang jahat. Saudara dan saya punya kuasa yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Sadari kuasa kita besar. Jangan remehkan kuasa saudara. Kalau saudara buat jahat, hidupmu akan lebih buruk, dan dunia akan lebih buruk, dan hidup orang-orang yang saudara cintai akan lebih buruk lagi, dan kuasa itu ada pada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Betul nggak? Saudara harus sadar, kita punya kuasa yang besar, baik untuk yang baik maupun yang jahat. Kalau kita jahat, kuasanya besar, efeknya besar, efek berantainya besar. Saudara akan merugikan banyak orang dengan berbuat jahat, bukan hanya diri sendiri, dan membuat keadaanmu jauh lebih buruk. Tapi puji Tuhan, saudara bisa membuat semuanya jauh lebih baik lagi. Kalau kita memilih untuk mencari yang baik, maka saudara jadi berkat, jadi terang. Hidupmu diberkati, dan kau jadi berkat. Kau juga buat orang lain diberkati. Dan kau membuat kontribusi yang positif, yang secara net positif bagi dunia, bagi komunitas, maupun bagi masyarakat. Kerajaan Allah, kerajaan yang tidak kelihatan, tapi efeknya kelihatan. Karena Yesus katakan dalam Matius 6, 33 tersebut, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan bagaimana semuanya ditambahkan kepada kita dan apa yang ditambahkan?
Karena di ayat yang sebelumnya Yesus jelaskan apa yang ditambahkan. Jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Saudara dan saya manusia, kita punya banyak sekali kebutuhan. Tidak gampang untuk jadi manusia, saudara. Manusia makhluk yang sadar diri, tahu yang baik dan yang jahat. Dan untuk saudara bisa bertahan hidup, itu betul-betul tidak gampang. Kita secara fisik kita banyak punya kebutuhan, secara sosial kita butuh banyak kebutuhan, secara emosional kita punya banyak kebutuhan, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh teman, kita butuh pasangan hidup, kita butuh duit juga, ya, saudara butuh hepeng juga, ya jangan munafik. Kita butuh kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tapi Alkitab katakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Dan yang baik dan yang jahat ini, saya mau katakan kepada saudara, yang baik dan yang jahat ini ditentukan dari bagaimana engkau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Saudara butuh makan, minum, pakai. Dan baik dan yang jahat ditentukan, sekali lagi, dari bagaimana engkau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Bagaimana engkau cari makan, cari minum, cari pakaian? Apakah engkau akan mencuri atau mau jujur? Apakah engkau mau bermain fair dengan orang lain? Atau engkau mau curang? Misalnya manusia butuh kebutuhan seksual, katakanlah. Tapi bagaimana caranya engkau penuhi kebutuhan tersebut? Itu yang menentukan baik atau jahat. Apakah engkau mau dengan pernikahan yang kudus? Atau dengan berzina? Atau dengan berbuat cabul? Karena dengan pernikahan yang kudus, semua orang menang. Semua orang diberkati, tidak ada yang dilukai. Tapi kalau dengan cara yang lain, pasti ada pihak yang terluka. Dan bisa panjang ceritanya. Ya, bahkan sampai tembak-tembakan kayak kasus yang nasional sekarang ini. Saudaraku, cara engkau memenuhi kebutuhanmu, baik makanan, minuman, pakaian, karir, pekerjaan, duit, dan lain sebagainya. Itu yang menentukan. Apakah ini baik atau jahat. Itu kenapa saudara? Saya katakan, ketika engkau mencari pemenuhan untuk kebutuhan-kebutuhanmu, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Dan yang baik, Tuhan adalah konsepsi kebaikan yang tertinggi. Jadi cari yang baik, jangan cari yang baik yang tanggung-tanggung. Yang baik itu, katakan bersama saya, yang baik. Katakan bersama saya, baik. Konsep baik adalah saudara harus selaraskan, membalance kebaikan yang saudara cari tersebut dalam dua dimensi. Yang pertama adalah waktu, katakan bersama saya waktu. Yang kedua adalah sesama, katakan bersama saya sesama. Saudara harus balance baik tersebut dalam dimensi waktu, artinya baik bukan hanya hari ini, tapi besok juga baik, besoknya juga baik, tahun depan juga baik. Ada beberapa hal yang hanya baik sesaat. Ada beberapa hal yang hanya enak sesaat. Tapi tahun depan tidak akan baik. 2 tahun lagi juga tidak akan baik. Jangan kejar itu. Jangan lakukan itu. Lakukan hal-hal dan cari bagaimana engkau memenuhi kebutuhanmu. Dan pastikan itu baik buat saya sekarang, itu juga baik buat saya 5 tahun kemudian. Dan untuk mencari kebaikan tersebut, engkau harus berkorban. Engkau harus apa? Berkorban. Engkau nggak bisa hanya cari yang enak sekarang. Karena konsep dari dosa adalah apapun yang enak sekarang, tapi 5 tahun kemudian itu akan mencelakakan saudara, efek sampingnya akan merugikan saudara. Jadi kita harus membalance pencarian akan kebaikan tersebut, yang pertama dalam dimensi waktu. Katakan bersama saya sekali lagi, waktu. Pastikan itu baik sekarang, baik minggu depan, baik setahun kemudian, sampai dekade berikutnya. Yang kedua adalah sesama. Katakan bersama saya sekali lagi, sesama. Sesama adalah kata yang sangat suci dalam Alkitab, saudara. Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan perintah yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri.
Kalau kita dengar kata sosial misalnya, sosial adalah kata sekuler yang mungkin konotasinya ya nggak suci. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kata sosial itu suci. Karena padanannya dalam Alkitab adalah sesama. Katakan bersama saya, sesama. Jadi kita hidup dalam lingkungan sosial. Dan saudara harus cari yang baik tersebut. Bukan hanya untuk saudara, tapi baik buat tetangga saudara, baik buat istri, suami, anak, baik untuk semua orang. Karena saya mau katakan, kerajaan Allah adalah harmonisasi kebaikan tersebut dalam dimensi waktu dan dimensi sesama. Kalau saudara cari itu, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara cari itu, engkau ada berada di satu zona yang gak kelihatan. Secara geografi, mungkin kau berada di Kelapa Gading. Secara geografi, engkau berada di Jakarta. Tapi kalau engkau mencari yang baik dan menselaraskannya dalam dimensi sesama dan waktu tersebut, secara spiritual, engkau berada di zona kerajaan Allah. Itu zona kuasa, itu zona mujizat. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan Tuhan memanggil kita untuk berkorban dalam pencarian akan kebaikan tersebut. Saudara harus mematikan dirimu untuk dan demi pencarian akan kebaikan tersebut. Karena yang baik itu tidak boleh hanya baik untuk sekarang. Itu harus baik untuk minggu depan, tahun depan, dan sampai waktu yang Tuhan berikan kita untuk berada di dalam dunia ini. Itu artinya ada beberapa hal yang minimal, saudaraku, kita nggak boleh lakukan. Kalau itu hanya baik sekarang, tapi itu merugikan saya di hari depan, berarti saya tidak boleh lakukan itu, dan saya harus berkorban. Karena korban adalah negosiasi dengan masa depan. Korban adalah transaksi dengan masa depan. Dan korban adalah konsep yang sangat jenius. Dan korban adalah konsep, bukan konsep agama, bukan konsep sosial, bukan konsep politik. Korban diajarkan dalam kitab suci. Yang percaya katakan amin. Itu kenapa Alkitab buku yang paling luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saudara akan temukan konsep korban di kitab yang lain, yaitu kau transaksi, kau negosiasi dengan masa depan. Karena kita terbatas di dalam ruang dan waktu. Saat Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka tahu. Mereka sadar, mereka telanjang. Artinya mereka rapuh terhadap berbagai macam penderitaan dan mereka tahu mereka akan mati. Satu-satunya makhluk yang sadar bahwa mereka akan mati dan mempersiapkan untuk itu dan sadar akan kematian tersebut adalah manusia. Itu kenapa manusia bisa stres. Manusia bisa stres dan khawatir akan masa depan. Dan stres dan kekhawatiran orientasinya selalu masa depan. Selalu masa depan. Karena Yesus katakan jangan khawatir akan hari esok. Kita khawatir akan hari esok. Karena kita fana. Dan kesadaran akan itu menekan hati nurani kita. Itu kenapa manusia bisa stres. Dan itu kenapa saya katakan, ya bahwa hidup ini, karena kita terbatas dalam waktu, hidup ini adalah permainan yang berseri. Saudara butuh makan bukan hanya sekarang. Saudara butuh makan besok. Saudara butuh minum bukan hanya sekarang, tapi kau butuh minum besok. Sehingga engkau harus memikirkan bagaimana caranya engkau bukan hanya makan sekarang, tapi engkau juga harus makan besok. Dan kalau engkau pikirkan itu, saya yakin kau akan hidup lebih bertanggung jawab. Engkau akan taati perintah Tuhan secara otomatis. Karena kalau engkau langgar perintah Tuhan, engkau langgar 10 perintah Allah, katakan engkau mencuri dari orang lain. Mungkin kau bisa makan sekarang, tapi suplai makananmu besok akan terganggu. Karena kau tidak memikirkan mengenai hari depan. Kita hidup di dalam dimensi waktu. Kita terbatas dalam ruang dan waktu. Dan manusia sadar manusia ini fana dan rapuh terhadap berbagai macam
penderitaan. Dan penderitaan yang saudara dan saya alami sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Seperti kebutuhan saudara adalah permainan yang berseri, dan orang yang sadar dia bermain dalam permainan yang berseri cenderung untuk sportif dan tidak curang. Tapi orang yang pikir permainannya cuma sekali, makan cuma sekali, dia mungkin bisa curang, yang penting dia menang sekarang. Tapi saudara harus pikirkan bukan hanya menang sekarang, tapi menang besok. Dan bukan hanya saudara yang menang, tapi orang lain juga menang. Dan orang yang lebih dari pemenang adalah orang yang mau, bukan hanya saya saja yang menang, tapi orang lain juga harus menang. Jangan ada yang dirugikan, dan jangan ada yang kalah. Itu kenapa saudaraku, hidup adalah permainan yang berseri, dan penderitaan yang saudara alami, penderitaan yang manusia alami, kita semua punya potensi untuk menderita secara berseri. Saudara bisa saja bukan hanya menderita sekarang, tapi menderita besok, dan besoknya lagi. Penderitaan manusia punya potensi penderitaan yang berseri. Dan saya mau tanya sama saudara sekarang, mana yang lebih mengerikan? Kematian atau penderitaan yang berseri? Mana yang lebih mengerikan? Menurut saudara mana yang lebih mengerikan? Kematian atau penderitaan yang berseri? Penderitaan yang berseri lebih mengerikan, saudara. Hidup ini lebih mengerikan daripada kematian. Karena hidup memiliki potensi untuk saudara menderita secara berseri. Itu kenapa manusia bunuh diri. Karena kematian tidak lebih mengerikan bagi mereka yang bunuh diri. Kematian tidak lebih mengerikan bagi penderitaan yang dibanding penderitaan yang berseri. Karena kalau saudara tahu engkau punya potensi untuk menderita berseri, lebih lagi kita harus hidup bertanggung jawab dan mencari kebaikan tersebut. Mencari kebaikan dalam dimensi waktu dan dalam dimensi sama. Dan bagaimana? Pertanyaannya sekarang, saya mencari kebaikan tersebut. Bagaimana saya harus berkorban demi kebaikan tersebut? Itu kenapa firman Tuhan katakan, kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan memanggil manusia untuk berkorban. Itu kenapa saya katakan, orang yang berkorban, yang hidupnya sama seperti Yesus, mereka hidup dalam zona kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kalau saudara hidup dalam zona tersebut, semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Kerajaannya tidak kelihatan, tetapi efeknya akan kelihatan. Karena orang yang berkorban adalah orang yang tidak memikirkan apa yang hanya enak sekarang, apa yang hanya nikmat sekarang. Tetapi dia juga melihat dalam horizon waktu ke depan. Dan dia harus pastikan bahwa dirinya yang sekarang tidak boleh merugikan dirinya yang 10 tahun kemudian atau dekade-dekade berikutnya. Dan itu kenapa Tuhan menuntut manusia untuk berkorban. Kita lihat firman Tuhan di dalam Mika pasalnya yang ke-6, boleh dibacakan, bro. Mika 6 ayatnya yang ke-8. Mika pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Tuhan memberitahu kepada kita apa yang baik. Lanjut. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang baik. Dan Tuhan tuntut kita, saudaraku. Tuhan menuntut manusia untuk berkorban. Karena untuk cari keadilan, kesetiaan, dan rendah hati, saudara harus mati berulang kali. Demi pencarian akan kebaikan tersebut, kita harus mati dan bangkit bersama dengan Yesus. Dan itu adalah proses seumur hidup kita. Mencari kebaikan adalah proses seumur hidup kita. Dan kau harus berkorban demi kebaikan tersebut. Dan inilah artinya menjadi seperti Yesus. Hidupmu mencerminkan proses kematian dan kebangkitan Yesus.
Menjadi seperti Yesus bukan berarti saudara harus meniru Yesus letter luck. Bukan berarti engkau harus meniru Yesus secara harafiah. Bukan berarti engkau harus tumbuhkan jenggot dan rambut panjang dan jubah putih terusan sampai ke bawah. Lalu memakai sendal Romawi. Atau sama seperti beberapa orang Filipina ya, atau orang-orang di Amerika Latin yang kalau hari Jumat Agung akan ada satu orang yang pikul salib ya. Ada selalu prosesi seperti itu, ada yang pikul salib. Lalu ada yang jadi serdadu Romawi, ya. Lalu saya pernah nonton, ini ada di YouTube, saudara. Ini di Venezuela, di Amerika Latin. Ada satu orang pada hari Jumat Agung dia mau jadi seperti Yesus. Dia prosesi pikul salib. Ya, dia jadi Yesusnya, dia pikul salib. Lalu ada yang jadi serdadu Romawi, ya. Dan serdadu Romawi perannya itu cambuk-cambuk ya. Tapi sayangnya ini satu serdadu Romawi terlalu menghayati perannya, saudara. Dia cambuknya beneran. Cambuknya keras-keras. Akhirnya yang jadi Yesus marah, saudara. Ya, yang jadi Yesus langsung nengok tendangan Bruce Lee langsung. Ya, ini Yesus nendang Bruce Lee. Ya, boleh dilihatin di PowerPoint-nya. Ini di Venezuela, saudara. Itu beneran terjadi, ya. Itu ada alamat websitenya, saudara bisa. Apa ini artinya saudara jadi seperti Yesus? Secara harafiah saudara harus pikul salib lalu mati di Golgota. Bukan seperti itu. Menjadi seperti Yesus artinya hidupmu harus selalu mati dan bangkit bersama Yesus. Yang percaya katakan amin. Hidup kita harus mencerminkan proses pencarian kebaikan tersebut. Karena kedengarannya sederhana. Kedengarannya sederhana, bahwa kita harus mencari kebaikan dan menselaraskan kebaikan tersebut dalam dimensi waktu dan dimensi sesama. Kedengarannya sederhana dan kedengarannya gampang. Tapi engkau harus berkorban demi pencarian kebaikan tersebut. Itu bukan hal yang mudah, tapi engkau harus berkorban. Dan korban yang Tuhan inginkan. Kita lihat Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Boleh dibacakan, Bro. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Perhatikan, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Karena korban sembelihan itu adalah ritualnya. Tapi apa esensi dari korban sembelihan? Apa esensi dari korban bakaran tersebut? Kita lihat ayat selanjutnya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Karena persembahan yang Tuhan mau adalah diri saudara. Saudara harus berikan diri saudara. Itu kenapa saudara harus berkorban untuk jadi the best. Untuk jadi yang terbaik. Karena Alkitab katakan, orang yang cakap akan apa yang ia kerjakan, ia akan berdiri di hadapan raja-raja. Orang yang cakap dengan apa yang ia kerjakan, ia akan berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin. Itu kenapa? Engkau harus belajar, terutama anak-anak muda, berkorban sejak dini. Dan bagaimana kita berkorban? Bagaimana kita berkorban? Kita lihat ayat ini sekali lagi, kita sudah baca ayat ini tapi kita harus baca lagi. Kita lihat di Mika 6 ayatnya yang ke-8. Yang sudah kita baca, tapi kita mau baca lagi karena kita mau jawab pertanyaan tersebut. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik. Apa yang baik. Baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Saudara, jangan pikir terlalu tinggi. Jangan pikir, wah berarti saya harus berkorban, saya harus mati di atas kayu salib. Sama seperti Yesus atau orang Venezuela tersebut. Engkau harus berkorban selaras dengan kebaikan yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Jangan pikir terlalu tinggi. Karena Alkitab katakan bahwa mereka yang setia dengan perkara kecil akan setia dengan perkara yang besar. Setia dengan perkara kecil akan setia dengan perkara yang besar. Kita lihat Lukas 12 ayat 48. Ya, Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-48.
Karena pengorbanan ini nggak boleh asal-asalan. Ya, saudara harus berkorban untuk jadi yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Karena yang terbaik yang berkorban. Karena kita katakan, yang terbesar di antaramu harus menjadi pelayanmu. Yang terbesar di antaramu, yang the best di antaramu harus menjadi hambamu. Jadi berkorban gak boleh asal-asalan. Kalau saudara berkorban, saudara harus jadi the best. Yang percaya katakan amin. Dan bagaimana kita harus berkorban? Seperti yang Alkitab tadi katakan, berkorbanlah selaras dengan pewahyuan akan kebaikan yang Tuhan berikan kepadamu. Coba lihat, Lukas 12 ayat 48, ya. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kepada orang yang banyak diberi, yang tahu banyak, akan lebih banyak dituntut. Pengetahuan mengenai kebaikan apa yang kita ketahui sekarang, itu yang harus kita lakukan. Ya misalnya anak-anak muda, kalau engkau tahu bahwa lulus dari SMA itu baik misalnya, kau harus berkorban untuk itu. Yang setuju katakan amin. Lebih baik mana? Lulus dari SMA atau drop out dari SMA? Lebih baik mana? Kalau engkau tahu lebih baik lulus, kalau engkau tahu nilai yang baik itu lebih baik bagi hidupmu, kau harus berkorban untuk itu. Kalau engkau tahu bahwa lebih baik mana? Hidup dengan paru-paru yang sehat atau paru-paru yang rusak, saudara? Mana yang lebih baik? Itu gampang sekali, ya, no brainer. Nggak perlu mikir untuk bisa jawab pertanyaan itu. Ya lebih baik hidup dengan paru-paru yang baik misalnya. Dan itu bisa jawab pertanyaan, apakah saya boleh merokok atau tidak. Jadi kita taat perintah Tuhan. Kita taat kepada 10 perintah Allah. Bukan karena kita sok suci. Bukan supaya kita merasa suci. Tapi kita taat perintah Allah karena kita mau cari kebaikan. Kita cari yang baik. Dan otomatis kalau kita cari yang baik, kita akan berkorban untuk itu. Itu kenapa Yesus katakan, mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ada seorang anak muda tanya sama saya, bagaimana saya bisa berhenti kebiasaan buruk yang berdosa, yang tidak menyenangkan Tuhan. Saya bilang sama anak muda ini, pertanyaan salah. Pertanyaan yang benar adalah cari yang baik. Apa yang baik buat saya? Cari itu. Apa yang baik buat saya bukan hanya sekarang, tapi besok. Dan bukan hanya buat saya saja, tapi juga buat sesama saya. Dalam semua kurun waktu yang ada, saya tidak boleh merugikan orang lain. Itu harus baik buat saya, baik buat semua orang. Cari itu, maka engkau akan temukan. Engkau tidak akan mau berdosa lagi. Karena korban adalah antitesis atau lawan dari dosa. Dosa adalah yang penting enak sekarang, bodoh amat masa depan. Tapi korban adalah kebalikannya, saudara. Korban adalah saya harus matikan diri saya sekarang demi kebaikan masa depan. Jadi ada elemen waktu yang penting, elemen kefanaan, elemen kematian yang penting yang harus kita pikirkan ketika kita mau berkorban. Karena kalau saudara dan saya tidak fana, kalau kita tidak akan mati, kalau kita tidak fana, kita nggak perlu berkorban. Tapi karena manusia fana, karena manusia akan mati satu hari nanti, kita terbatas dalam waktu dan ruang. Itu kenapa ketika ada Adam dan Hawa berdosa, adegan episode selanjutnya adalah Kain dan Habel menyerahkan korban bagi Tuhan. Hari ini kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kerajaan Allah jangan cari jauh-jauh. Itu ada di dalam saudara dan saya. Itu ada di antara kamu. Cari ini. Semuanya akan ditambahkan bagi kita. Cari ini. Dan jadilah the best. Karena orang yang berkorban itu akan jadi yang terbaik. Akan jadi the best. Jangan pikir tinggi-tinggi.
Saya percaya saudara, bahwa hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada sesama kita adalah kalau saudara jadi the best. Yang setuju katakan amin. Hadiah yang terbaik itu sudah lebih dari cukup. Saudara jadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Saudara harus jadi the best. Dan saudara harus berkorban demi jadi the best tersebut. Saudara harus berkorban supaya Kristus nyata di dalammu. Dan versi terbaik dirimu adalah Kristus yang ada di dalammu. Dan hari ini kita mau imani, kerajaan Allah sudah ada di sini. Cari itu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya undang worship leader, saya undang imam pemuzik. Kita mau sembah Tuhan sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, ku yakin kau ada di sini. Dan kita mau imani hari ini, bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kerajaan Allah ada di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi angkat tanganmu lebih sungguh lagi. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bila musik mengiringi dengan lembut kita semua dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah adalah harmonisasi kebaikan dalam dimensi waktu dan dimensi sesama. Tuhan mau kita lebih dari pemenang. Tuhan mau kita bukan hanya menang sekarang, tapi besok juga menang. Besok juga menang. Besok juga menang. Jangan hanya menang sekarang, jangan hanya enak sekarang, jangan hanya baik sekarang. Jangan engkau menang tapi orang lain tidak menang. Jangan engkau menang tapi engkau merugikan orang lain. Mereka yang lebih dari pemenang adalah mereka yang menang tapi membuat orang lain juga menang. Akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi terang bagi banyak orang. Kau menang, orang lain juga menang. Tetanggamu juga menang. Dan orang yang ada di sebelahmu, keluargamu, semua orang juga menang. Kau jadi berkat. Dan sejauh engkau mencapai hal tersebut, engkau berada di kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kalau engkau berada di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan mungkin saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan Tuhan. Ada beberapa hal yang kita lakukan yang hanya kita mau menang sendiri, tapi orang lain tidak menang. Atau ada beberapa hal yang kita lakukan yang hanya menang sekarang, enak sekarang, baik sekarang, tapi minggu depan, tahun depan, itu tidak baik untukmu.
Dan itu adalah dosa. Dosa adalah eksploitasi, kenikmatan dan hawa nafsu sesaat sekarang ini, dan tidak peduli akan konsekuensinya di masa depan. Tapi hari ini jika engkau berkata dalam hatimu, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau berkorban, aku tidak mau berdosa, tapi aku mau berkorban. Aku mau menang hari ini, tapi menang tahun depan, menang 10 tahun lagi, menang selama aku ada di bumi ini. Dan aku juga membuat orang lain menang, tidak merugikan orang lain, tapi jadi berkat, tapi jadi terang. Jika itu kerinduan hatimu, engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah kerajaan Allah yang kau cari. Dan jika itu komitmenmu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan hari ini. Haleluya. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Aku lebih dari pemenang oleh Yesus yang mengasihi aku. Hari ini aku percaya aku menang sekarang, dan besok aku akan menang, dan selama-lamanya aku akan menang, dan aku akan buat orang lain juga menang. Dan hal-hal yang bertentangan dengan hal itu aku tolak dalam nama Yesus. Hal-hal yang bertentangan dengan itu aku tidak akan lakukan lagi dalam nama Yesus. Ambil waktu sebentar, saudara doa sebentar kepada Tuhan, dan buat janji kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kau tahu itu hanya menang sesaat saja, tapi engkau tidak akan menang besok, dan kau akan hanya menang sendiri saja, tapi engkau merugikan orang lain. Ketika engkau mencuri, kau menang, tapi orang yang kau curi tidak menang. Ketika engkau bohong, kau menang, tapi orang yang kau bohongi tidak menang. Tapi orang yang lebih dari pemenang adalah orang yang bermental menang dan menang. Saya menang, orang lain harus menang. Dan sepanjang kau cari hal itu dalam hidupmu, engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dengan iman nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kita berikan kemuliaan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita buka hati kita, sambut yang terbaik. Tubuh dan darah Yesus menyucikan, menyembuhkan. Bangkitkan iman kita sambil bangkit berdiri bersama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, Sama-sama kita buka hati kita sambut yang terbaik. tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu ganti kami. Kami hormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri
meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur ini adalah bukti semua penyakit kami sudah disembuhkan, semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh. Pendengaran sempurna kami tolak tuli, penglihatan sempurna kami tolak katarak, kebutaan setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna, paru-paru, pernafasan sempurna, imunitas, antibodi sempurna. Kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru dengan tubuh darah Yesus. Berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk,
segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita naikkan syukuri hadapan Tuhan. Tubuh darah yang menyatu dalam setiap kita. Kita percaya Tuhan tinggal dalam setiap kita tinggal dalam Tuhan Yesus. Sambil angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bangkitkan iman percaya kita. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus, buat pengorbanan yang bagi setiap kita. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Mari kita percaya sepakat, sama-sama kita angkat minyak urapan kita, dan sama-sama kita katakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami memuliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami, yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi saudara, atas kepala saudara, atas bagian tubuh yang sakit hari ini. Engkau diurapi lebih dari pemenang. Urapan Tuhan ada atasmu. Kami satu dalam doa ya Tuhan. Kami berdoa untuk pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala permohonan, keinginan dan harapan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan kami percaya hari ini doa kami besar kuasanya. Kami berdoa bersyafaat, berkati gerejamu, berkati gembala sidang, pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan, dan perlengkapi, persenjatai dengan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Berkati ya Tuhan Ibu Yulia dan keluarga, berkati Pak Alex dan keluarga, berkati Ibu Oma Bernika, selalu sehat. Ibu Hana dan keluarga diberkati, Ibu Meni dan keluarga, Ibu Ivon dan Oma diberkati, juga Ibu Marta di Sunter selalu sehat. Berkati urapi ya Tuhan Bro Sony, Bro Alfredo, worship leader dan tim singer, juga Bro Renaldi dan tim imam pemusik. Berkati adik-adik choir, usher, kolektan, greeters, Pak Ronald dan tim pekerja, bagian media, bahkan security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Kami datang dengan berkat-Mu, kami pulang bawa berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biarlah hamba ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yevarech Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai Hashem
Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu, dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi kepadamu shalom-Nya, damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan,